Jadi caranya campurkan 5-10 gram ke dalam 1 liter air ya. Oke teman-teman, kebetulan di sini saya memiliki tanaman berupa kacang tanah yang kebetulan tanaman kacang tanah ini sudah berbuah ya, walaupun buahnya masih muda. Jadi untuk kacang tanah ini saya membutuhkan pupuk NPK Plus ya teman-teman. Untuk itu pada video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat pupuk NPK Plus, lalu kemudian apa saja bahannya dan bagaimana cara pengaplikasiannya agar kita bisa hemat biaya ya teman-teman. Jadi selain hemat biaya juga cara aplikasinya mudah, selain itu juga hasilnya lebih optimal ya teman-teman. Seperti apa caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Pupuk NPK Plus yang akan kita buat kali ini memiliki kandungan unsur hara berupa 16% nitrogen, kemudian 20% fosfat, 20% kalium dan juga 12% sulfur ya. Jadi pupuk ini sangat cocok untuk semua tanaman, terutama pada tanaman ubi atau singkong, baik itu ubi kayu dan juga ubi jalar ya. Jadi selain harganya murah, jika dibandingkan dengan kita membeli pupuk NPK Mutiara yang berisi 16-16, maka pupuk yang akan kita buat ini selain kandungan haranya lebih tinggi, juga biayanya sangat murah ya teman-teman. Jadi langsung saja kita kepada cara membuatnya. Yang pertama kita siapkan alat untuk membuatnya. Di sini saya menggunakan cobekan atau batu gilingan, tetapi teman-teman bisa juga menggunakan blender atau semacamnya ya untuk menghaluskan bahan yang akan kita buat nantinya. Kemudian untuk bahannya, siapkan 1 kg pupuk SS. Nah, pupuk SS ini mengandung unsur hara sesuai dengan label yang ada di karungnya. Untuk nitrogen SS ini mengandung 16%, lalu kemudian fosfatnya 20% dan sulfur 12% ya teman-teman. Jadi pupuk SS ini adalah pupuk majemuk, yaitu berisi N, P dan juga S. Jadi nitrogen, fosfat dan juga sulfur ya. Nah, untuk mendapatkan NPK Plus, maka kita perlu menambahkan satu bahan lagi berupa pupuk KCl ya. Nah, jadi kita akan gabungkan pupuk KCl ini dengan pupuk SS sehingga menjadi pupuk NPK Plus, yaitu nitrogen, fosfat, kalium dan juga sulfur ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik, maka pupuk SS ini kita hancurkan atau kita haluskan terlebih dahulu. Boleh menggunakan cobekan atau boleh juga menggunakan blender ya teman-teman. Jadi tujuannya agar supaya nantinya pupuk SS ini tercampur secara merata dengan pupuk KCl nya. Dan untuk mendapatkan KCl 20%, maka kita harus membagi pupuk KCl 1 kilo ini menjadi beberapa bagian ya, karena di sini kita akan membuat pupuk NPK yang berisi dengan nitrogen 16%, kemudian fosfat 20%, karena memang SS ini memiliki 20% kandungan fosfat, maka kita akan samakan kandungan fosfat yang terdapat dalam SS ini dengan mencampurkannya dengan KCl senilai 20% juga. Nah, bagaimana cara mendapatkan KCl ini menjadi 20%? Maka yang pertama kita tentu perlu memastikan bahwa pupuk KCl yang kita beli berapa persen kandungan haranya ya. Nah, jadi kebetulan pupuk KCl yang saya beli ini memiliki kandungan hara 60% ya. Jadi kita akan bagi sehingga nanti hasilnya menjadi 20%. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi yang pertama saya akan hancurkan dulu pupuk SS ini ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini penampakannya setelah kita haluskan ya. Jadi semakin halus semakin bagus, karena nanti ini akan kita larutkan ke dalam air
dan akan kita lakukan penyemprotan pada daun ya. Jadi pupuk ini bisa dikatakan sebagai pupuk daun ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencampurkan pupuk KCL nya sebanyak 20% ke dalam pupuk SS ini ya. Jika dalam 1 kg KCL mengandung 60% kalium, maka untuk mendapatkan 20%-nya kita harus membaginya menjadi 3 bagian ya, yaitu 3 on, sekian ya. Jadi kita akan campurkan sepertiga dari pupuk KCL 1 kilo ini ke dalam SS-nya, ke dalam 1 kg SS. Seperti apa rumusnya nanti kita akan bahas bersama ya teman-teman. Saya akan campurkan terlebih dahulu. Jadi sekarang kita aduk. Jadi tujuan penghalusan pupuk SS tadi agar tercampur secara merata dengan pupuk KCL-nya ya. Karena jika tidak kita haluskan, teman-teman bisa lihat sendiri butiran pupuk SS ini lebih kasar, jadi sehingga sulit sekali untuk tercampur secara merata ya. Ini belum siap saya hancurkan, nanti saya akan hancurkan ya. Nah kemudian kita akan lihat sama-sama seperti apa rumus untuk mencari 20% dari pupuk KCL-nya. Pertama pupuk SS nitrogennya 16%, fosfatnya 20%. Nah kemudian kaliumnya kita buat 20%, dan untuk sulfurnya 12% ya. Jadi tergantung pupuk yang merek pupuk yang teman-teman beli ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah untuk mendapatkan kalium sebanyak 20% ini seperti apa rumusnya? Yang pertama KCL sama dengan 20% dibagi 100 sama dengan 0,2. Kemudian kandungan hara KCL adalah 60% aslinya. Jadi 100 dibagi 60 sama dengan 1,66. Jadi kesimpulannya 0,2 dikali 1,66 sama dengan 0,33 atau setara dengan 3 on lebih ya. Seperti itu rumusnya ya teman-teman. Nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya. Kemudian untuk cara penggunaannya, setelah bahan-bahan tercampur secara sempurna, ini hanya contoh karena kebetulan cuaca lagi mendung ya, mungkin akan turun hujan, dan kebetulan saya sudah memiliki yang sudah jadi. Jadi caranya campurkan 5-10 gram ke dalam 1 liter air ya. Jika teman-teman menggunakan tangki yang 15 liter, maka gunakan kali 15 ya. Misalkan menggunakan 10 gram, maka dikali 15 sama dengan 150 gram per tangki. Jika dikali 5 berarti 75 gram ya, seperti itu. Nah kemudian setelah teman-teman campurkan ke dalam air seperti ini, maka teman-teman harus biarkan dulu kira-kira minimal 1 malaman agar pupuk olahan ini benar-benar berhomogen dengan air ya. Teman-teman bisa lihat sendiri airnya bening setelah kita diamkan 1 malaman. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, pada saat kita ingin mengaplikasikan pupuk ini, maka kita aduk terlebih dahulu ya, seperti ini.
dan hasilnya seperti ini. Namun begitu, kita juga perlu melakukan penyaringan, karena nanti jika tidak kita saring, mungkin akan menghambat semprotan kita ya teman-teman. Jadi lakukan penyaringan pada saat memasukkannya ke dalam tangki ya, seperti itu. Untuk pengaplikasian menggunakan tangki 15 liter, teman-teman bisa melakukan perendaman 75 sampai 150 gram pupuk ke dalam 1 liter air. Lalu kemudian nanti setelah difermentasi, 1 liter air tadi campurkan ke dalam tangki yang berisi 15 liter ya. Seperti itu caranya. Oke teman-teman, setelah selesai langsung saja kita lakukan penyemprotan. Untuk pengaplikasian lakukan pada pagi atau sore hari ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita semprotkan melalui daun supaya lebih hemat ya teman-teman, dan ini aman teman-teman. Dan untuk pupuk ini teman-teman juga bisa mencampurnya dengan pestisida ataupun insektisida ya. Selain itu boleh juga dicampur dengan pupuk organik cair, hanya saja teman-teman akan kehilangan mikroba yang terkandung pada pupuk organik cair tersebut ya. Jadi sebaiknya untuk menghindari hal itu, lakukan pengaplikasian antara pupuk kimia dan pupuk organik cair itu minimal 3-5 hari ya teman-teman. Oke teman-teman, berhubung cuaca sangat mendung, jadi saya kira hanya itu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Next video kita akan berbagi bagaimana cara membuat pupuk MKP sendiri ya. Selain caranya mudah, biayanya juga lebih hemat ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.